media, saya menantang debat dengan KDM. Catat media, KDM hanya gubernur konten, KDM hanya mendengar dari medsos, KDM belum pernah menginjakan kakinya ke Cigudeg, betul? KDM belum pernah menginjakan ke gunung, betul? Catat KDM, saya Fadlan, asli orang Lebakwangi. Saya tidak punya truk, apalagi saya tidak punya gunung. Saya bukan karyawan gunung, saya bukan supir. Saya menantang KDM debat. Saya menantang pejabat hari ini. DPRD Kabupaten Bogor, Dapil 5 untuk hadir hari ini. Menantang hari ini tanggal 29 September. Hari ini kita berkumpul, kita tentukan nasib kita. Jangan dulu bubar dari tempat ini. Setuju? Mau Kang Deddy KDM, saudara-saudara? Tidak. Siapa dia? Tidak tahu. Katakan sekali lagi, siapa dia KDM itu? Menurut saya, dia adalah penjahat. Dia adalah pengkhianat. Dia adalah orang yang sosialis. Akan tetapi dalam prakteknya dia telah memutus kelaparan bagi kita semua. Betul? Jangan bicara lingkungan, jangan bicara ketidakadilan lingkungan akan oleh penambang yang terjadi. Betul? Aliansi Masyarakat Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Denjo menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat atas penghentian kegiatan perusahaan tambang di wilayah kami. Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya, banyak suami yang kehilangan istrinya, banyak kakak adik yang kehilangan saudaranya. Ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar. Kemana kearifan dan kebijakan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang ditimbulkan? Berapa derita masyarakat yang mengalami ispa? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang? Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan, tetapi juga kita mempertimbangkan ekonomi. Saya tidak anti penambangan, tetapi saya sangat bersikap empati pada rakyat yang derita. Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum. Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan. Berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang menikmati? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Negara. Untuk itu, mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya mengecewakan. Tetapi sebagai gubernur harus mengambil keputusan yang pahit demi kehidupan yang lebih baik. Salam untuk semuanya. Semoga kita menyadari, berusaha, harus menjaga keberkahan hidup, harus menjaga kepentingan orang lain. Jangan hanya kita yang bahagia. Bayangkan, andai kata truk lewat ke rumah Anda dalam setiap hari. Andai kata rumah Anda di belakangnya setiap hari dilakukan penambangan dan kebisikan. Apakah Anda rela? Untuk itu, mari kita duduk bersama. Merumuskan pembangunan yang berkeadilan, yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang luas. Memperhatikan pembangunan yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia, Jawa Barat, bukan milik kita, tetapi milik generasi yang akan. Wajar rakyat demo, KDM seenaknya aja stop tambang. Bikin perut rakyat kosong, dapur nggak ngebul, anak sekolah bisa putus. Emang tega bener gubernur kayak gini. Faktanya, 25 September keluar surat resmi stop sementara 26 izin tambang di Rumpin, Parung Panjang, Cigudeg. 29 September, warga gelar aksi damai, protes karena takut kehilangan mata pencaharian, takut PHK, sampai kriminalitas meningkat.
Tapi jangan lupa, yang teriak demo itu segelintir aja. Mayoritas rakyat justru lega tambang ditertibkan. Jadi KDM, jangan mundur setitik pun. Jakarta ini duitnya banyak, benar. Tapi Jakarta duitnya banyak, itu duit dari daerah-daerah. Karena perusahaan di Kalimantan Timur, perusahaan di Sumatera Barat, perusahaan di Kalimantan Selatan, perusahaan di berbagai, termasuk di perusahaan di Jabar, itu kantor pusatnya di Jakarta. Bayar PPH-nya itu, NPWP-nya Jakarta, sehingga dapat bagi hasilnya Jakarta lebih gede, Pak. Sebenarnya yang kebagian baunya kami, Pak, yang kebagian demonstrasinya kami, Pak, tapi yang menikmati dana bagi hasilnya Bapak, Pak. Untuk itu kesini kan sekarang sebagian, Pak, ya, lain itu loh. Itu yang di Jawa Barat, yang di tempat lain juga sama. Ini yang harus kita bicarakan bersama, Pak. Kenapa? Kita ini daerah-daerah memiliki tanggung jawab beban yang luar biasa. Orang Kalimantan punya uang dikeruk, ya kan? Kemudian orang Jawa Barat punya uang bagaimana? Ada debu, ada asap, ada limbah, ada jumlah manusia yang banyak dari mana-mana ke sini. Ada konflik ketenaga kerjaan, ada demonstrasi ketenaga kerjaan, ada problem sosial di mana orang yang di sekitarnya asalnya punya sawah hilang sawahnya, asalnya punya kebun hilang kebunnya, kehilangan mata pencahariannya, tergeser dia oleh persaingan orang. Mereka menjadi kelompok miskin baru. Nah, kemudian infrastrukturnya buruk, sanitasi lingkungannya buruk, pendidikannya, sekolah-sekolahnya buruk. Ini yang menjadi PR kita untuk diperbaiki. Nah, kemudian Jakarta dapat duit gampang banget, Pak. Hotel berbintang, tidak usah nagih kayak pajak galian C, Pak. Dikejar-kejar, dibohongin sebagian, gitu loh, Pak. Ada, kemudian ada debunya, ada ancaman longsornya. Jakarta mah kagak, Pak. Gedung perkantoran 27 lantai, 31 lantai, ber-AC, orang bayarnya sambil tersenyum, Pak, tidak sambil marah. Berjejer, tanahnya harganya meningkat, sehingga dapat berkah. Makanya Bapak dapat berkah jadi ketua DPRD orang Betawi di Jakarta. Untung tidak jadi ketua DPRD di Jawa Barat, Pak. Ketuanya pas rambutnya sampai lepas, Pak. Saking pusing, Pak. Gus kan? Bukan. Saya ini biasa dipanggil Yai, itu kan rambutnya putih. Oh, Yai. Yai. Mem. Mem Muhammad Imam Muslimin. Oh, Muhammad Imam Muslimin. Baik. Ini ceritanya katanya ngepen sama saya. Sangat. Loh, kenapa Yai ngepen sama berandalan begini? Masya Allah. Kesini aja udah. Gini. Yai, kok ngepen sama berandalan begini? Saya itu bukan hanya saya yang ngefans sama Kang Deddy, bapak saya, mertua saya, istri saya, tontonannya itu. Sebentar dulu, istrinya yang ini? Iya. Gimana ceritanya dapat istri muda begitu? Hadiah lah. Hadiah. Ini nggak mudah. Sudah 40 sekian. Ya muda lah. 44. Yai berapa? Saya baru apa ya? Lupa saya kalau usia saya itu kayak rahasiakan. Tapi ngajar di situ. Ngajar. Dosen saya. Dosen Negeri saya. Sejak S1. S1 ini aja semester ini minta. Sebelumnya saya hanya ngajar di Pasca. Ya. Tapi ASN. Statusnya dosen. Saya guru besar. Guru besar. Ya, hampir guru besar. Yang besar apanya? Tentu ilmunya. Ilmunya, alhamdulillah. Jangan sampai kepalanya. Oh, jangan sampai. Seperti Kang Deddy ini kepalanya kecil. Tapi isinya luar biasa. Karena kepalanya kecil itu yang mengakibatkan menduda. Bukan kepala itu maksudnya. Kepalanya tidak sombong. Kang Deddy tidak pernah besar. Betul. Itu ya. Saya tuh berkali didatengin Yai, bayangin. Kebalik. Harusnya saya berkunjung pada Yai. Gus Miftah barusan telepon saya. Apa katanya? Katanya Yai Mem ke Kang Deddy ya? Ya iyalah. Kenapa? Loh, bukankah Kang Deddy itu milik kita? Aku bilang. Loh, Gus ya milik kita sebagai sesama bangsa Indonesia. Ya, betul. Sesama Muslim. Kang Deddy itu ajarannya kan itu yang musyrik-musyrik. Apa tuh? Lah, saya justru kalau ada pohon besar, orang-orang tak ajak musyrik dulu. Untuk apa? Untuk musyarakah. Musyarakah itu artinya kerjasama. Kerjasama. Jadi musyrik itu apa? Memelihara
atau kita berisyraf kepada sesuatu, misalnya pohon itu besar, lalu kita pelihara, kita obong-obong, kita jaga, kita kasih apa supaya dia mengeluarkan oksigen. Kita memelihara pohon, dia memberikan perlindungan pada kita, namanya musyarakah. Syirik musyarakah menuju Allah. Nah, ini kan dosen nih, Ya, dosen, guru besar. Aslinya mana? Asli dilahirkan maksudnya. Saya biasanya cepu. Ya dilahirkannya mana? Blitar. Blitar. Ya, saya itu saudaranya Kiai Marzuki, Yang sering ceramah. Gus Ikdam. Iya. Itu masih saudaranya saya. Tokoh-tokoh terkenal Jawa Timur lah. Saya nggak terkenal, saya di bawah. Bapak sekarang terkenal banget. Itu salah siapa nggak tahu. Lah, Gara-gara itu. Berarti saya situ. Bapak gitu lah. Tinggal di perumahan tuh yang rame itu sejak kapan itu? Baru 4 bulan. November ya, berapa? Baru. Asalnya tinggal di mana? Cikini, Jakarta. saya tinggalnya di mana-mana, tergantung dengan siapa, gitu kan? Ini orang Saya biasa. punya Ansofa, Al-Adiyat Nurus Sofa pesantren bersama Ibu Nyai Hajah Husnul Haidaroh. Itu istri saya yang pertama. Saya tinggal di situ. Istri yang pertama. Terus ada tinggal di Sigura-gura ya? 34, 42, tapi sudah saya jual. Istrinya Bapak berapa? Ya satu. Satu. Satu di sana, satu di Bapak kan satu aja nggak? Satu saja nggak habis, Pak. Kemudian, kenapa harus tinggal di situ? Gini Pak, saya ini bercita-cita ingin punya rumah industrial dalam arti bisa untuk belajar. Jadi pokoknya gitulah. Begitu ya istilahnya gitu. Jadinya seperti itu. Saya khusus pesan kepada arsitek namanya Agus Samsudin. Memang dia itu idola saya. Tolong ya pikiran saya ini dituangkan dalam bentuk ini. Kalau kuliah di situ Pak enak itu. Jadi seperti Profesor Suyadi murid saya ya. Kemudian siapa banyak profesor belajar tasawuf sama saya di situ. Di tempat itu Pak. Enak Pak, 24 jam. Nggak pernah tidur saya. Akhirnya di situ dapatlah rumah. Pindahan di situ. Aku bikin. Jadi tanah kosong. Tanah kosong. Tapi kompleknya komplek perumahan yang dikembangkan oleh developer. Ya, namanya Kafling Depak. Kafling Depak. Kafling Depak. Karena Bapak pegawai Kementerian Agama. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih, hanya namanya aja Kafling Depak. Kafling Depak. Dapatlah Kafling di situ. Ya. Bangun sendiri. Nah, tanah Bapak itu berapa luas? 192 ya. 192 meter. 192 meter. Ya. Yang dipakai rumah berapa meter? Berapa ya? Pokoknya kita gini ya, ukurannya itu 16, 18, 17. Saya pakai 11. Sisanya untuk jalan. Yang 7 meter itu 7 meter. oleh Bapak dihibahkan. Ya pokoknya tak sedekahkan siapa. Diwakafkan. Tak wakafkan. Diberikan untuk jalan. Untuk siapa saja. Jalannya jalan umum. Jalan umum. Siapa saja boleh lewat. Sangat boleh. Mau laki-laki, mau perempuan. Setengah laki-laki atau setengah perempuan boleh lewat. Boleh lewat. Pokoknya gini saya doakan, ini tak berikan untuk Allah, siapa yang lewat di sini menjadi orang baik. Jadi tanah itu tak tirakati istilahnya. Setiap malam saya murojaah Quran di situ. Saya hafal Quran, jadi hafalannya di situ sambil nyapu. Tak bersihin. Jadi siapapun yang pergi di sini, yang lewat menginjakkan tanah di sini, problemnya diselesaikan. Kalau nggak punya uang, asal hatinya. Kalau belum punya istri. Kamu mending kayak aku yang punya banyak permasalahan kulit seperti kusam, punya noda hitam dan bekas jerawat, sudah muncul penuaan dini, geradakan belum punya istri. Akan dapat istri. Saya harus lewat situ. Nah, berarti tanah itu diberikan, diwakafkan, dihibahkan apapun namanya untuk jalan. Untuk jalan. Kan? Nah, lah itu kok sampai jadi rame-rame sampai ke tempat saya kedengeran opo, kenapa itu? Lah itu Pak yang saya juga bingung. Sebenarnya itu bukan persoalan. Itu dijadikan persoalan. Persoalan sebenarnya yang rame bukan itu. Yang rame apa? Masalah dia parkir di depan pintu rumah saya. Sehingga sampai 2:30 saya nggak bisa keluar karena saya subuh ada ngisi jadwal di masjid. Di depan pintu rumah parkirnya. Parkir
parkir karena jam 3 dini hari, mulai sore Pak. sore. Saya datang dari Jakarta kan, saya pulang hanya untuk mengisi acara jadwal saya di sebuah masjid gitu. Nah, datang itu ini yang menghubungi istri saya itu hubungi terus mulai sore sampai pagi tidak berhasil, akhirnya Menghubungi yang punya mobil. Yang punya mobilnya itu tetangga. Rental biasa 2 eret itu banyak. Saya Dia usahanya merentalkan mobil. Mobilnya diparkirnya di jalan. Di jalan-jalan. Oke. Sebenarnya punya parkir lahan Pak, tapi terbatas. Nggak cukup. Akhirnya diparkir Di juga di jalan, halaman. termasuk rumah di Bapak, depan rumah saya. Depan garasi. Iya, depan garasi. Mobil Bapak nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar karena dia beranggapan saya pergi ke Jakarta itu biasanya sampai seminggu gitu loh. Saya kalau pergi ke Jakarta kadang 20 hari baru datang gitu. Itu asumsi saya. Nah, karena di sisi itu kan kelihatan, selalu ada. Terus, ini yang fase yang tengkar itu dia kalau urusan. Terus jadilah, ketemu akhirnya yang punya mobilnya. Ketemu. Karena tetangga Gini, itu yang saya kan ribet mandi. Istri saya cerita wes, kamu yang ngalamin kok. Ayo, ya. Jadi saya mulai jam 2 telepon terus. Ini. Saya bangun kan Kang, karena sejak sore malamnya itu nggak ada respon untuk memindah mobil. Saya bangun kan itu drivernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, Kang Deddy Mulyadi didemo oleh sebagian orang. Katanya Kang Deddy Mulyadi adalah penjahat. Kang Deddy Mulyadi adalah cuman cari uang di media sosial. Kang Deddy pencitraan dan yang lainnya, teman-teman. Dan ya, pernyataan orang tersebut digubris langsung oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, Kang Deddy melakukan seperti itu ya karena Kang Deddy cinta kepada alam, agar alam ini nggak dirusak. Dan ternyata menurut sebagian orang juga yang demo itu ya nggak semuanya warga Parangpanjung ya teman-teman ya cuma segelintir doang. Dan kata sebagian orang, lanjutkan KDM, jangan dengarkan ya para pendemo itu, karena udah benar yang dilakukan KDM supaya ya bumi kita nggak dirusak karena mencari uang ya teman-teman, seperti itu. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.